Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku. Hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai isometri. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai pengertian isometri. Nah, kemudian ada bab mengenai sifat-sifat isometri. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana bayangan atau peta akibat suatu isometri dari suatu garis, sudut, atau kesejajaran. Untuk memahami ini, maka kita perlu memahami sifat-sifat isometri. Di sini diperlihatkan satu teorema bahwa setiap isometri itu bersifat, yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis. Jadi mengawetkan garis ditransformasikan tetap menjadi garis, itu isometri. Kemudian yang kedua adalah mengawetkan ukuran sudut. Ya, jadi ukuran sudut yang ditransformasikan, objek geometri yang ditransformasikan yang ada komponen sudutnya, itu ukuran sudutnya tetap. Yang ketiga adalah mengawetkan kesejajaran, ya, kesejajaran. Jadi ketika ditransformasikan itu kesejajaran garis itu tetap. Di sini kita mencoba sifat-sifat isometri, ya. Sifat-sifat isometri. Kita, karena ini teorema, maka tiga pernyataan itu kita harus buktikan. Tapi di sini Pak Amin tidak akan membuktikan sepenuhnya, ya. Selebihnya Pak Amin serahkan kepada mahasiswa. Kita akan mencoba untuk membuktikan yang A, yaitu memetakan bukti yang ke A itu, ya. Jadi memetakan garis menjadi garis. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya, bagaimana membuktikan ini? Baik, coba kita cermati. Kita bisa mengambil secara sebarang, ya, mengambil isometri sebarang T, ya, dan garis G. Jadi kita bisa ambil sebarang, ya, isometri. Jadi transformasi isometrinya T dan garis G, ya. Maka akan kita tunjukkan, ya, bahwa transformasi garis G itu berupa garis. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita ambil dua titik A dan B misalkan. Ini ada titik A dan B. Di sini A, di sini B. Ya. A dan B itu ada pada garis G, ya. Jadi titik ini ada pada garis G. Pada garis G. Mohon maaf kalau garisnya tidak lurus karena tidak pakai penggaris. Misalkan ada, karena A ini sebagai prapeta, berarti ada peta, ya. Berarti ada transformasi, ya, tadi T, ya. Misalkan transformasi dari A adalah aksen, transformasi dari B adalah B aksen. Lalu garis lurus yang menghubungkan A aksen dan B aksen
kita sebut sebagai H gitu ya. Jadi ada A aksen, B aksen di mana itu? Misalkan di sini. Jadi ada garis H. Nih. Ada di sini A aksen. Di sini B aksen. Ya. Jadi dari B ke B aksen ke sini ya. Dia melalui proses transformasi T. A ke A aksen ke sini dia melalui proses transformasi T. Nah, garis yang menghubungkan, karena A dan B itu pada garis G, tentu A aksen dan B aksen pada suatu garis, kita namakan H ya. Nah, kemudian ditetapkan ya, kemudian kita tetapkan ada satu transformasi garis. Tadi kan ini titik ya, titik. Nah, transformasi titik ya. Kemudian transformasi garisnya adalah pada garis G kita definisikan Y sedemikian sehingga Y ya sama dengan transformasi dari X ya, dan titik X itu sendiri ada di G. Nah, akibatnya dari sini ya, akibat A aksen B aksen itu sebagai atau ada di hasil transformasi dari garis G, yaitu H ini ya. Transformasi dari garis G adalah H ini ya, itu. Nah, untuk mencapai tujuan bahwa transformasi garis G berupa garis lurus harus ditunjukkan ya, maka harus ditunjukkan ya, harus ditunjukkan bahwa transformasi G sama dengan transformasi garis G itu sama dengan H ya. Nah, sama dengan ini berarti kita harus bisa menunjukkan yang pertama. Ayah, tadi ada yang disobekin stiker yang di piano itu loh, yang ininya disobekin. Sobekin siapa? Disobekin ibu. Tadi rusak stikernya. Ya nanti dianu sendiri ya. Oke, maka kita harus lanjutkan. Kita harus tunjukkan ada dua, berarti transformasi garis G itu bagian dari garis H. Yang kedua adalah H itu subset atau bagian dari transformasi garis G. Baik, kita coba perhatikan di sini ya. Untuk yang pertama adalah transformasi G itu subset bagian dari H ya, subset atau bagian dari H. Di sini yang pertama adalah kita bisa mengambil sebarang ya, sebarang titik Y ya, titik Y di titik G ya, berarti titik Y itu di H. Ambil sebarang di sini ada titik Y ya, di sini ada titik Y. Maka di sini akan mengakibatkan ya, ada 3 kasus, aslinya ada 3 kasus. Y itu sebagai
hasil dari transformasi TG itu terletak antara A aksen dan B aksen, atau Y itu ya, ini antara ya, antara A aksen dan B aksen. Yang kedua adalah Y itu di luar daerah antara A dan B aksen. Y mungkin di sini, itu kan, di sini. Saya kasih mungkin Y di sini, itu kan, atau di luar. Nah, ada dua kemungkinan. Misalkan saja kita ambil kasus yang pertama gitu ya. Kita ambil kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu Y di TG atau Y pada garis H, atau ya, atau Y antara aksen dan B aksen, yaitu aksen Y B aksen. Maka karena Y di H, logikanya Y itu adalah kan peta ya, bayangan, berarti ada prapeta penyebabnya. Siapa itu? X. Ada X di sini. Ya, misalnya di sini ada X. X ya di G ya. Jadi ada X di G ya, dan X antara A dan B ya, jadi A X B ya. Karena A X B kolinear ya, kolinear itu apa? Segaris ya, maka berlaku AX ya plus XB sama dengan AB. Nah, di sini Anda lihat, karena A aksen adalah peta dari A, B aksen ya, A aksen adalah peta dari A, B aksen peta dari B ya, maka Y aksen juga peta dari X atau TX, dan T suatu isometri. Artinya apa? A aksen Y ya, A aksen Y ini, ruas garis A aksen Y ini sama dengan AX ya, AX, dan YB aksen ya sama dengan XB. Dan secara keseluruhan menggunakan aturan ini ya, berarti A aksen B aksen sama dengan AB ya. Saya catat, berarti tadi A aksen Y sama dengan AX, YB aksen sama dengan XB ya, dan A aksen akibat ini ya, kita merujuk ke sini, A aksen B aksen sama dengan AB. Nah, sekarang kita lihat, kalau premis ini, yang pertama premis 1 ini, premis 2 ya, hubungan dua premis ini, maka kita dapatkan satu kesimpulan bahwa ya, konklusi bahwa A aksen Y ya, Anda lihat A aksen Y plus YB aksen ya, YB aksen sama dengan A aksen B aksen ya. Akibat dari ini ya, akibat dari ini, nah maka ya
Akibat dari A aksen Y plus Y B aksen sama dengan A aksen B aksen, maka akibatnya apa? A aksen Y B aksen adalah kolinear. Artinya Y itu ada di H. Nah, itu karena untuk sebarang Y ya, Y di, tadi kita ambil kasus pertama ya, kalau Y ada di H, Y ada di TG. Karena untuk sebarang Y di TG ternyata Y di H, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa TG ya, transformasi garis G adalah H, ya, adalah H. Itu jadi terbukti. Nah, ini ya, itu coba Anda buktikan untuk yang H subset dari TG. Itu penjelasan singkat dari Pak Amin mengenai sifat-sifat isometri, ya. Pembuktian untuk yang pertama itu memetakan garis menjadi garis. Silahkan bisa dicari di manapun ya, di beberapa buku geometri transformasi terkait dengan bukti-bukti yang lain ya. Bagaimana membuktikan sifat isometri yang kedua, yaitu mengawetkan ukuran sudut, mengawetkan kesejajaran. Itu semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.